Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, hiduplah seorang wanita bernama Suleha. Desa itu dikelilingi oleh sawah yang luas dan perbukitan hijau yang menjulang di kejauhan. Setiap pagi, kabut tipis menyelimuti desa, memberikan suasana yang tenang dan damai. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan sebuah rahasia gelap yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Suleha, seorang wanita berusia awal 30-an dengan penampilan menarik, dikenal sebagai penjual kosmetik yang sukses. Dia memiliki kulit yang halus, rambut panjang yang berkilau, dan senyuman yang mempesona. Dengan penampilan yang menawan, Suleha berhasil menarik banyak pelanggan dari berbagai desa sekitar. Di rumahnya yang besar dan mewah, dia menyimpan berbagai macam produk kosmetik yang dijualnya dengan harga tinggi. Pada suatu pagi yang cerah, Suleha sedang mempersiapkan diri untuk membuka kios kecilnya di pasar desa. Dia mengenakan pakaian yang rapi dan menyemprotkan parfum mahal ke tubuhnya. "Aku harus tampak sempurna," gumamnya pada diri sendiri sambil bercermin. Matanya bersinar penuh ambisi, tanpa sedikit pun merasa bersalah. Saat tiba di pasar, kios Suleha langsung dikerumuni oleh para wanita yang ingin membeli produk kecantikan. "Bu Suleha, produk pemutih wajah yang kemarin saya beli sangat bagus, saya ingin membeli lagi," kata seorang pelanggan setia dengan wajah berseri-seri. "Terima kasih Bu Nur, saya senang Anda puas dengan produk saya," jawab Suleha dengan senyuman hangat. Dia dengan cekatan melayani pelanggannya, menjelaskan manfaat dari setiap produk yang dijualnya. Namun tidak ada yang tahu bahwa di balik kesuksesannya, Suleha menjual produk palsu yang dibuat dari bahan-bahan berbahaya. Minyak babi, bahan kimia keras, dan zat-zat berbahaya lainnya digunakan untuk membuat produk-produknya. Suleha tahu betul bahwa apa yang dilakukannya salah, tapi keinginan untuk meraih keuntungan besar menutup nuraninya. Malam harinya, saat Suleha duduk sendirian di rumah mewahnya, dia mulai merasakan keresahan yang tak bisa dijelaskan. Mimpi buruk mulai menghantuinya. Dalam mimpinya, dia dikejar oleh ular besar yang mencoba menelannya. Suleha terbangun dengan napas tersenggal-senggal. Keringat dingin membasahi tubuhnya. "Apa yang terjadi padaku?" bisiknya ketakutan. Keesokan harinya, saat Suleha sedang menata produk di kiosnya, seorang ulama dari desa menghampirinya. Ulama tersebut seorang pria tua dengan wajah yang penuh kedamaian. Tersenyum lembut pada Suleha. "Assalamualaikum Suleha, saya mendengar tentang kesuksesanmu. Saya ingin mengajakmu untuk ikut umroh bersama kami sebagai bentuk syukur atas rezeki yang telah Allah berikan." Suleha terkejut mendengar tawaran itu. Dia tidak terlalu religius, namun dia merasakan dorongan aneh untuk menerima undangan tersebut. "Waalaikumsalam Pak Ustadz, terima kasih atas tawarannya, saya akan memikirkan hal ini," jawabnya dengan senyuman yang sedikit dipaksakan. Malam itu, Suleha merenungkan tawaran tersebut. Dia merasakan ada sesuatu yang menggerakkannya untuk pergi ke tanah suci. "Mungkin ini adalah cara untuk membersihkan hati dan pikiranku yang resah," pikirnya. Akhirnya, Suleha memutuskan untuk menerima undangan umroh tersebut. Hari-hari menjelang keberangkatan diisi dengan persiapan yang penuh antusias. Suleha membeli pakaian baru, perlengkapan ibadah, dan berbagai keperluan lainnya. Namun rasa cemas masih menyelimuti hatinya. Kulitnya mulai terasa gatal dan sedikit bersisik. Namun Suleha mengabaikannya, berpikir itu hanya efek dari stres. Ketika hari keberangkatan tiba, Suleha berangkat ke bandara dengan rombongan umroh dari desanya. Di dalam pesawat dia duduk merenung, berharap perjalanan ini bisa mengubah hidupnya. "Ya Allah, jika memang ada dosa yang harus ketebus, tunjukkan jalan yang benar," doanya dalam hati. Setibanya di Mekah, Suleha merasa ada sesuatu yang berbeda. Suasana religius yang khidmat di tanah suci membuatnya terharu. Namun perubahan fisik yang dialaminya semakin jelas. Kulitnya mulai berubah seperti sisik ular dan giginya menjadi tajam seperti taring. Suleha mencoba menyembunyikan perubahan ini dari orang lain, namun tingkah lakunya mulai menyerupai ular.
bergerak dengan lincah dan mengeluarkan desis yang menakutkan. Di tengah kekhusyuan ibadah, Suleha sadar bahwa apa yang terjadi padanya adalah bentuk azab dari Tuhan atas perbuatannya selama ini. "Ya Allah, ampunilah hamba-Mu yang penuh dosa ini," bisiknya sambil menahan air mata. Dia tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya sekedar umroh, tetapi juga perjalanan untuk menemukan kembali jalan yang benar dalam hidupnya. Suleha melangkahkan kaki dengan berat di atas lantai marmer Masjidil Haram. Suasana megah dan sakral mengelilinginya. Dia menatap Ka'bah dengan perasaan campur aduk antara kagum dan takut. Setiap langkah terasa semakin berat karena perubahan fisik yang dialaminya semakin parah. Kulitnya mulai bersisik dan giginya yang tajam membuatnya merasa seperti makhluk asing di antara jutaan jamaah lainnya. Suleha berusaha keras untuk menyembunyikan perubahan ini. Dia mengenakan pakaian yang longgar dan menutupi sebagian besar wajahnya yang dengan kerudung. Meskipun begitu, dia tidak bisa menyembunyikan gerakan aneh dan desisan yang keluar dari mulutnya setiap kali dia berbicara. "Ya Allah, tolonglah aku," desisnya pelan, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Di sekelilingnya, para jamaah khusyuk melaksanakan ibadah. Tak seorang pun yang menyadari penderitaan Suleha. Namun perubahan tingkah laku dan fisik Suleha menarik perhatian seorang ulama bijaksana, Pak Haji Syamsuddin, yang sedang berada di Makkah untuk memimpin rombongan umrohnya. Pada suatu malam setelah sholat Isya, Pak Haji Syamsuddin mendekati Suleha yang duduk sendirian di sudut masjid. "Assalamualaikum Nak Suleha, apakah kamu baik-baik saja?" tanyanya lembut. Suleha terkejut dan gugup. "Waalaikumsalam Pak Haji, saya baik-baik saja," jawabnya sambil mencoba tersenyum, namun senyuman itu berubah menjadi desisan yang mengerikan. Pak Haji Syamsuddin menatap Suleha dengan tatapan penuh pengertian. "Nak Suleha, ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan? Terkadang berbagi beban dengan orang lain bisa membantu meringankan." Mendengar kata-kata lembut Pak Haji Syamsuddin, pertahanan Suleha runtuh. Air mata mengalir deras di pipinya. "Pak Haji, saya merasa ada sesuatu yang aneh terjadi pada diri saya. Saya tidak tahu harus gimana," katanya sambil menutupi wajahnya yang berubah. Pak Haji Syamsuddin mengangguk pelan. "Mari kita bicara di tempat yang lebih tenang," ajaknya. Mereka berdua kemudian berjalan menuju salah satu sudut yang sepi di pelantaran masjid. Di tempat itu Suleha menceritakan semuanya, tentang bagaimana dia menjual kosmetik palsu yang terbuat dari bahan berbahaya, termasuk minyak babi, dan bagaimana dia merasa dihakimi dan dihukum oleh Tuhan atas perbuatannya. Dia menunjukkan perubahan fisiknya yang menyerupai ular, kulit bersisik, dan gigi tajam. Pak Haji Syamsuddin mendengarkan dengan seksama tanpa menghakimi. Setelah Suleha selesai bercerita, dia berkata dengan lembut, "Suleha, Allah Maha Pengampun. Apa yang kamu alami mungkin adalah ujian untuk mengingatkanmu agar kembali ke jalan yang benar. Yang terpenting sekarang adalah tobat dan berusaha memperbaiki diri." Suleha mengangguk, merasakan sedikit kelegaan dari kata-kata Pak Haji Syamsuddin. "Tapi bagaimana caranya Pak Haji? Saya merasa begitu berdosa." "Mulailah dengan bertaubat. Minta ampun kepada Allah dengan sepenuh hati. Kemudian kembalikan hak orang-orang yang telah kamu rugikan. Ganti rugi dan berbuat baiklah kepada mereka," nasihat Pak Haji Syamsuddin. Keesokan harinya, Suleha mulai melakukan apa yang disarankan oleh Pak Haji Syamsuddin. Setiap hari dia berdoa dan memohon ampun dengan sepenuh hati di depan Ka'bah. Rasa penyesalan yang mendalam terpancar dari setiap tetes air matanya. Dia juga bertekad untuk mengganti rugi kepada para pelanggannya ketika dia kembali ke Indonesia. Perjalanan umroh Suleha menjadi perjalanan spiritual yang mendalam. Setiap ritual yang dilakukannya, dari tawaf hingga sa'i, diiringi dengan doa dan permohonan ampun yang tulus. Di tengah-tengah keramaian, Suleha menemukan ketenangan dalam hatinya, meskipun perubahan fisik masih menyertainya. Pada suatu malam yang tenang di Mekah, Suleha bermimpi lagi. Namun kali ini mimpinya berbeda. Dia melihat dirinya berjalan di taman yang indah, dikelilingi oleh bunga-bunga dan suara burung yang merdu.
Di tengah taman itu, dia melihat seseorang wanita berpakaian putih yang tersenyum padanya. "Jangan takut Suleha, Allah mendengar doamu," kata wanita itu dengan suara lembut. Suleha terbangun dengan perasaan damai yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Dia merasa lebih ringan dan penuh harapan. "Terima kasih ya Allah," bisiknya pelan. Hari-hari terakhir di Mekah diisi dengan ibadah dan doa yang semakin husuk. Suleha merasa semakin dekat dengan Tuhan dan semakin kuat keinginannya untuk memperbaiki hidup. Dia menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang menghapus dosa, tetapi juga tentang menemukan kembali dirinya yang sebenarnya. Ketika tiba saatnya untuk pulang, Suleha meninggalkan Mekah dengan hati yang bersih dan tekad yang kuat untuk memulai hidup baru. Meskipun fisiknya masih berubah, dia merasa bahwa di dalam dirinya ada kekuatan baru yang membimbingnya menuju jalan yang benar. Perjalanan pulang dari Mekah ke Indonesia terasa seperti mimpi panjang bagi Suleha. Di dalam pesawat, dia merenungkan semua yang telah dialaminya selama umroh. Dia teringat dengan jelas setiap doa yang dipanjatkannya, setiap air mata yang tumpah, dan setiap penyesalan yang dirasakannya. Namun di balik semua itu, ada rasa damai yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Sesampainya di Indonesia, Suleha disambut oleh keluarganya di bandara. Ibunya, seorang wanita tua dengan kerudung sederhana, memeluknya erat-erat. "Alhamdulillah, kamu sudah pulang, Nak," ucap ibunya dengan suara bergetar. "Alhamdulillah, Bu, saya pulang dengan hati yang lebih tenang," jawab Suleha sambil menahan air mata. Namun Suleha tahu bahwa perjalanan sesungguhnya baru dimulai. Sesampainya di rumah, dia melihat semua produk kosmetik palsu yang dulu dijualnya masih tersimpan di gudang. Hatinya terasa sakit setiap kali melihatnya, mengingat dosa-dosa yang telah dilakukannya. Esok harinya, Suleha memutuskan untuk mengumpulkan semua produk tersebut dan membawanya ke pusat daur ulang untuk dihancurkan. Dia mengundang beberapa tetangga dan mantan pelanggannya ke rumahnya untuk berbicara langsung. "Assalamualaikum semua," mulai Suleha dengan suara yang tegas namun lembut. "Saya ingin meminta maaf kepada kalian semua. Produk kosmetik yang saya jual selama ini adalah produk palsu yang terbuat dari bahan berbahaya. Saya tahu ini salah dan saya sangat menyesal." Para tetangga dan pelanggan terkejut mendengar pengakuan tersebut. Beberapa di antara mereka terlihat marah, sementara yang lain hanya diam dengan ekspresi bingung. "Saya siap mengganti rugi semua kerugian yang telah kalian alami. Saya juga telah bertaubat dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan ini lagi," lanjut Suleha dengan air mata yang mulai mengalir. Seorang wanita parubaya yang dikenal sebagai pelanggan setia Suleha, Bu Nur, maju ke depan. "Suleha, saya merasa sangat kecewa dan marah. Produk yang kamu jual telah merusak kulit saya," katanya dengan suara gemetar. Suleha mengangguk penuh penyesalan. "Saya sangat menyesal, Bu Nur. Saya siap menanggung semua biaya perawatan kulit Anda sampai sembuh." Setelah pertemuan itu, Suleha mulai bekerja keras untuk mengganti kerugian para pelanggannya. Dia menjual rumah mewahnya dan semua barang berharganya untuk membayar ganti rugi. Kehidupannya berubah drastis, dari seorang wanita kaya menjadi seorang yang sederhana. Namun Suleha merasakan kedamaian yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Setiap hari dia berusaha untuk berbuat baik kepada orang-orang di sekitarnya. Dia membantu tetangganya, mengunjungi panti asuhan, dan menjadi relawan di masjid desa. Perlahan tapi pasti, kepercayaan masyarakat terhadapnya mulai pulih. Perubahan fisik Suleha masih ada, tetapi dia tidak lagi merasa malu atau takut. Dia menganggap perubahan itu sebagai pengingat atas dosa-dosanya dan sebagai bentuk penebusan. Kulitnya yang bersisik dan gigi yang tajam tidak menghalanginya untuk terus berbuat kebaikan. Pada suatu hari, Suleha bertemu dengan seorang dokter kulit yang tertarik dengan kondisi yang dialaminya. Dokter tersebut, Dr. Hadi, menawarkan bantuan untuk meneliti dan mencari cara mengatasi perubahan fisiknya. Suleha menerima tawaran tersebut dengan penuh harapan. Selama beberapa bulan, Dr. Hadi dan timnya bekerja keras untuk menemukan cara penyembuhan Suleha. Mereka mencoba berbagai metode pengobatan dan terapi. Suleha menjalani semua itu dengan sabar dan penuh keyakinan bahwa Allah akan memberikan jalan terbaik. Suatu malam, setelah sesi terapi yang melelahkan, Suleha bermimpi lagi. Dia melihat dirinya berjalan di taman yang sama seperti dalam mimpinya di Mekah.
Wanita berpakaian putih itu muncul lagi dan berkata, "Suleha, Allah melihat usahamu. Teruslah berjuang dan jangan pernah menyerah." Ketika terbangun, Suleha merasa ada perubahan dalam dirinya. Kulitnya mulai terasa lebih halus dan giginya tidak lagi selajam dulu. Perlahan tapi pasti perubahan fisik yang menyerupai ular mulai menghilang. Dr. Hadi dan timnya sangat gembira melihat perkembangan ini. "Suleha, kamu menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Teruslah menjaga kesehatanmu dan berdoa," kata Dr. Hadi dengan senyum melebar. Suleha merasa bersyukur dan terus berdoa. Setiap langkah dalam hidupnya sekarang diiringi dengan rasa syukur dan penyesalan yang mendalam. Dia sadar bahwa perjalanan hidupnya adalah pelajaran berharga tentang pentingnya kejujuran, penebusan dosa, dan kekuatan doa. Beberapa bulan kemudian, Suleha benar-benar sembuh dari perubahan fisiknya. Dia kembali menjadi wanita yang normal, tetapi dengan hati yang jauh lebih bersih dan penuh dengan cinta kasih. Dia memulai bisnis baru yang jujur dan aman, membantu wanita-wanita di desanya untuk tampil cantik tanpa harus khawatir tentang efek samping yang berbahaya. Suleha menjadi inspirasi bagi banyak orang di desanya. Kisahnya tentang penebusan dosa dan perjuangan untuk menjadi lebih baik menyentuh hati banyak orang. Dia menunjukkan bahwa setiap orang bisa berubah dan kembali ke jalan yang benar, selama ada niat dan usaha yang tulus. Akhirnya Suleha menemukan kedamaian sejati dalam hidupnya. Dia tahu bahwa perjalanan spiritualnya di Mekah telah mengubah hidupnya selamanya. Dengan hati yang penuh syukur, dia terus berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik setiap hari, menjaga kejujuran dan kebaikan dalam setiap langkah yang diambilnya.